Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Pedang Ular Legendaris untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya keluarga Yuan yang dibantai habis oleh kerajaan Ming dikarenakan fitnah yang merajalela terhadap keluarga ini. Namun beruntungnya putra satu-satunya dari keluarga Yuan ini berhasil diselamatkan dan kabur dari pembantaian yang sadis tersebut. Singkatnya, 16 tahun berlalu setelah pembantaian ini, terlihat pemuda ini sudah dewasa yang sedang berlatih pedang sekte Huasan, dan pemuda ini bernama Yuan Cheng, yang dimana sang guru yang merupakan master bela diri pedang legendaris di masanya, sedang mengajarkan jurus berpedang terakhir kepada Yuan Cheng ini, dan guru ini bernama Master Muren King. Tak lama kemudian, datang seorang pendeta bernama Muzang yang merupakan sahabat dari sang master yang saat ini akan memberikan sebuah hadiah baju emas kepada Yuan Cheng. Setelah itu sang master memberikan izin kepada Yuan Cheng untuk turun gunung dikarenakan Yuan Cheng sudah mempelajari semua ilmu berpedang dari sang master yang membuat Yuan Cheng sangatlah senang mendapatkan kabar tersebut. Lalu ia pun menemui Paman Luo yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan di sana juga ada Paman Sun bersama Paman Zhu yang mereka ini merupakan anak buah dari mendiang ayahnya. Walaupun sang ayah sudah tiada, namun mereka bertiga masih mengabdi kepada keluarga Yuan, terutama kepada dirinya sendiri. Setelah itu sang paman memperkenalkan Yuan Cheng kepada kedua orang di hadapannya ini yang merupakan petinggi dari pemberontakan untuk melengsarkan Kaisar Ming dari jabatannya agar rakyat bisa makmur kembali. Di saat inilah sang paman mengingatkan kepada Yuan Cheng untuk ikut beraliansi dengan mereka dikarenakan bagaimanapun juga mendiang ayah Yuan Cheng dipenggal dan keluarganya pun dibantai oleh sang kaisar yang membuat Yuan Cheng merasa kebingungan akan keputusannya tersebut. Hingga keesokan paginya ia pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka dengan alasan untuk membersihkan nama mendiang ayahnya di hadapan seluruh rakyat karena sebelumnya memang ayahnya tersebut tidak pernah bersalah dan itu hanya merupakan fitnah dari sang kaisar. Namun ternyata tak jauh dari sana terdapat seorang pemimpin prajurit kerajaan yang bernama Jian King sehingga semua prajurit istananya diperintahkan untuk menghabisi para pemberontak. Terlihat Jian King di saat itu menyergap Paman Luo hingga harus terluka berat. Di sisi lain, terlihat Yuan Cheng berhasil bertemu dengan Jian King yang seketika itu ia menemukan Paman Luo dalam keadaan sekarat. Bahkan sekilas ia mengingat Jian King di masa kecilnya yang merupakan pembunuh keluarganya tersebut di 16 tahun yang lalu sehingga pertarungan pun terjadi. Namun di akhir pertarungan, Yuan Cheng ditendang dan terjatuh ke dalam jurang. Sedangkan tak jauh dari sana, terlihat seorang pemuda bernama Choi Simin yang merupakan murid dari sekte Huasan sedang melakukan misinya dengan murid lainnya yang bernama Xiao Er, yang saat ini mereka akan menuju ke sebuah lokasi untuk memberikan sekantong emas kepada Tuan Chuang yang merupakan ketua gerakan pemberontakan.
Hingga mereka pun tiba di sebuah kedai, bahkan diselamatkan oleh seorang wanita yang melemparkan sebuah pedang kepada seorang pencuri yang ingin mencuri kantong emas milik Cui Simin. Setelah pencuri itu diusir, wanita ini memberitahukan mereka untuk berhati-hati dalam membawa barang berharga. Wanita ini bernama Wen Qing. Bahkan ia pun memberikan informasi kepada mereka untuk tidak melakukan perjalanan ke arah sana, dikarenakan di sana terdapat para perampok yang nantinya akan mengambil barang tersebut. Xiao Er yang tidak percaya akan hal itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan tidak mengikuti saran dari orang misterius tersebut. Sehingga mereka yang tidak mengambil jalan memutar, tiba-tiba mereka dihadang oleh para perampok yang membuat mereka harus bertarung melawan para perampok tersebut. Oleh karena itu, Wen Qing pun datang ke sana untuk membantu mereka dalam mengecokkan kantong emas tersebut dengan cara saling mengoper dengan Cui Simin. Namun tiba-tiba kantong itu sobek yang ternyata isinya hanyalah berisikan batu yang membuatnya menyadari bahwa Wen Qing telah menukar kantong itu, sehingga ia pun sangatlah marah karena kantong emasnya dibawa kabur oleh Wen Qing yang merupakan orang asing. Sehingga mereka pun mencoba untuk melacak keberadaan Wen Qing menggunakan sebuah lukisan gambar, namun tetap saja masih belum menemukan keberadaannya. Sedangkan di sisi lain, Yuan Cheng yang jatuh ke jurang dengan kondisi yang baik-baik saja. Seketika ia pun menemukan sebuah goa dan mulai menyusurinya. Bahkan ia menemukan sebuah ukiran tulisan di batu dengan sepucuk surat di atas sebuah kotak. Dengan sebuah pesan, siapapun yang menemukan goa ini dan menguburkan kerangka mayatnya, maka orang tersebut boleh membuka kotak untuk mendapatkan ilmu sakti rahasia yang ada di dalamnya. Yuan Cheng yang tidak berniat untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga ia pun tidak membuka kotaknya. Namun ia yang mengubur kerangka mayat ini sesuai yang dipesankan di dalam suratnya. Dan di saat itu juga ia malah menemukan sebuah kotak lagi setelah ia menggali tanah tersebut sesuai dengan petunjuk, dengan sebuah pesan jika kotak yang diletakkan di luar itu hanyalah jebakan yang berisikan racun. Dan di kotak terakhir inilah ia menemukan sebuah kitab ilmu sakti yang bahkan sebuah peta harta karun dengan sebuah pesan jika seseorang sudah mendapatkan harta karun tersebut, maka agar memberikan 100.000 tael emas kepada seseorang yang bernama Wen Ying. Dan tidak hanya itu, Yuan Cheng pun menemukan sebuah pedang ular emas yang legendaris. Akan tetapi ia tidak mengambilnya, dan ternyata kerangka mayat ini merupakan pendekar ular emas yang merupakan pendekar terkuat di masanya. Singkatnya, Yuan Cheng yang berhasil keluar dari dalam goa. Di sepanjang perjalanan ia melihat banyak orang-orang ditindas oleh para prajurit kerajaan. Oleh karena itu para warga pun mendukung akan gerakan pemberontakan terhadap kerajaan. Dan Yuan Cheng yang meneruskan perjalanannya. Seketika itu ia pun melihat Wen Qing yang terlambat dan berhasil melompat masuk ke dalam kapal yang sudah meninggalkan tepian. Wen Qing yang ditegur oleh petugas kapal ini pun dibantu oleh Yuan Cheng, yang dimana mereka berdua pun pada akhirnya berkenalan. Hingga singkatnya keesokan paginya, terlihat mereka pun dihadang oleh para perampok kemarin yang ingin mengambil kantong emas yang berada di tangan Wen Qing ini. Sang ketua perampok pun menawarkan berdamai dengan memintanya setengah emas tersebut. Namun di sini Wen Qing menolak tawaran itu sehingga terjadilah pertarungan. Akan tetapi di akhir pertarungan Wen Qing kalah, yang membuat Yuan Cheng pun menolongnya dengan memberikan jurus kepada ketua perampok tersebut, yang membuat ketua perampok itu kalah dan kabur dari sana. Singkatnya, setelah menepi dari sungai, terlihat Wen Qing yang akan kembali ke kediamannya. Ia pun memaksa memberikan sejumlah emasnya untuk berterima kasih kepada Yuan Cheng. Namun Yuan Cheng yang tidak membutuhkan emas tersebut, ia pun akan mengembalikan emas itu dan pergi ke kediaman keluarga Wen. Di sana ia pun melihat pria yang bernama Wen Zeng, sehingga Yuan Cheng pun memperkenalkan dirinya yang ingin menemui Wen Qing.
Terlihat di dalam kediaman itu Wen Qing sedang berlatih ilmu pedangnya. Lalu ia pun diberitahukan Wen Zheng bahwa ada seseorang yang mencarinya di luaran sana. Hingga ia pun menemui Yuan Cheng yang ingin mengembalikan emas tersebut. Yuan Cheng yang ingin pergi setelah mengembalikan emas itu. Seketika Wen Qing membujuknya untuk menginap semalam di kediamannya. Singkatnya, di malam harinya terlihat mereka saling memperkenalkan diri. Bahkan di sini Wen Qing menceritakan kisahnya tentang dirinya yang tidak pernah mengenal sosok sang ayah, yang dimana ia terlahir dari seorang pendekar terkuat di masanya, yang dimana kelima kakeknya tidak menginginkan ibunya itu berhubungan dengan pendekar tersebut, yang membuat sang ayah pergi dan meninggalkan mereka. Hingga sampai saat ini ia pun masih belum mengetahui seperti apa wajah ayahnya tersebut. Dengan mendengar kisah sedih dari Wen Qing, Yuan Cheng pun menghiburnya dengan menceritakan jika ia juga merupakan anak yatim piatu yang dari kecil kedua orang tuanya, bahkan klannya dibantai oleh pihak kerajaan, hingga ia pun dibesarkan oleh Master Muren Qing yang merupakan pendiri dari sekte Wasan. Dan keesokan paginya, terlihat Wen Qing dipanggil oleh kakek ketiganya yang menanyakan emas yang berhasil Wen Qing dapatkan. Dengan bersamaan mereka pun mendapatkan sebuah laporan jika adanya keributan di luar kediaman. Wen Qing yang bergegas keluar untuk mengecek melihat Wen Zheng yang sedang bertarung dengan Xiao Er. Yuan Cheng yang juga melihat itu langsung menghentikan pertarungan tersebut. Di sini Xiao Er yang merupakan murid dari sekte Wasan menagih emas yang sebelumnya dicuri oleh Wen Qing, yang membuat Yuan Cheng terkejut mendengarnya. Dan tiba-tiba sang kakek keluar ke sana dengan menolak untuk mengembalikan emas tersebut, sehingga terjadilah pertarungan. Sang kakek yang terkejut akan kemampuan Yuan Cheng, ia pun menantangnya untuk bertarung kembali, dan jika Yuan Cheng menang, maka boleh mengambil emasnya itu. Setelah itu Yuan Cheng pun diceritakan oleh Xiao Er jika emas itu merupakan perintah dari Master Muren Qing untuk dikirimkan kepada ketua pemberontak yang bernama Tuan Chuang. Sedangkan di sisi lain, terlihat kelima kakek keluarga Wen pun berkumpul dan berdiskusi membicarakan tentang Yuan Cheng yang memiliki kungfu yang sangatlah hebat. Oleh karena itu mereka akan memberikan tantangan yang sulit kepada Yuan Cheng agar emas tersebut tidak bisa direbutnya. Dengan bersamaan Wen Qing yang menemui ibunya yang bernama Wen Yi menanyakan tentang nasib mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh kelima kakeknya tersebut. Oleh karena itu ia pun berharap kepada sang ibu untuk segera pergi dari kediaman ini. Namun sang ibu menolak permintaan ini karena ia berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan ayah Wen Qing yang kemungkinan untuk mencari mereka di sini. Yang ternyata Wen Yi ini istri dari Tuan Pendekar Ular Emas. Di malam harinya, tantangan pun dimulai. Terlihat Yuan Cheng dan Xiao Er menyelinap ke kediaman Wen untuk mencuri kembali emas milik mereka. Namun tiba-tiba mekanisme aktif yang menyebabkan Xiao Er terpisah dan ditawan oleh kelima kakek tersebut. Yuan Cheng yang masih mencari di sekitaran, seketika bertemu dengan Wen Zheng yang menghalanginya. Dan setelah itu ia pun bertemu dengan kelima kakek yang langsung ditantang untuk melawan salah satu dari kelima kakek tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Namun di saat Yuan Cheng memenangkan pertarungan itu, para kakek tersebut malah mengingkari janjinya dengan meminta Yuan Cheng untuk melawan salah satu dari mereka lagi dengan tantangan untuk menangkap pisau terbang. Di saat Yuan Cheng berhasil, para kakek tersebut sangatlah terkejut melihat Yuan Cheng yang mampu menangkap semua pisau ini dengan menggunakan ilmu bela diri dari Tuan Ular Emas. Dengan pertanyaan satu persatu dari sang kakek yang membuat Yuan Cheng kebingungan akan pertanyaan tersebut, sehingga ia pun menjawab jika Tuan Ular Emas telah mati, yang membuat Wen Yi mendengarkannya sangatlah terkejut, dan seketika itu ia pun pingsan di tempat. Dikarenakan akan desakan itu, Yuan Cheng pun langsung kabur dari sana dengan membawa Xiao Er.
Sehingga dari kejadian itulah, ia pun mulai menyadari jika Wenyi merupakan wanita yang disebutkan di dalam pesan Tuan Ular Emas tersebut, sehingga ia pun harus bertemu dengannya kembali. Sementara di kediaman keluarga Wen, terlihat Wenyi yang sudah sadar kembali dengan kondisi yang masih belum bisa mempercayai kabar tentang kematian Tuan Ular Emas. Dan disinilah ia pun pada akhirnya memberitahukan Tuan Ular Emas adalah ayah kandung dari Wen Qing, sehingga putrinya ini diminta untuk mencari Yuan Cheng agar bisa menanyakan soal tentang ayahnya tersebut. Dan singkatnya Yuan Cheng pun keluar untuk menemui Wen Qing dengan meniupkan seruling di malam itu, sehingga mereka pun bertemu kembali. Dan bahkan Wen Qing pun memperkenalkan ibunya yang memperlihatkan sebuah jarum ular emas untuk membuktikan jika ia kenal dengan Tuan Ular Emas. Dari sinilah Yuan Cheng meyakinkannya jika Tuan Ular Emas memang telah mati dengan meninggalkan wasiat bagi orang yang menemukan jasadnya tersebut. Sebelum memberitahukan isi surat yang ditinggalkan oleh Tuan Ular Emas, tiba-tiba mereka menyadari ada seseorang yang mencuri dengar pembicaraan mereka. Lalu muncullah Wen Zheng yang merupakan sepupu dari Wen Qing keluar dari sana dengan mengatakan jika Tuan Ular Emas memanglah pantas untuk mati, dikarenakan Tuan Ular Emas merupakan pendekar terkuat terkejam di masanya yang membunuh pamannya, ayahnya, dan bahkan seluruh keluarga Wen tanpa salah. Namun di sini Wenyi mengatakan jika Tuan Ular Emas yang ia kenal tidaklah seperti yang dikira oleh orang-orang, yang dimana ia pun mulai menceritakan Tuan Ular Emas yang ia kenal, yang di waktu itu ia sedang bermain yang ditemani oleh kedua pelayannya. Namun ternyata kedua pelayannya tersebut seketika dibunuh oleh Tuan Ular Emas yang menyisakan dirinya seorang. Di saat itulah kelima kakeknya datang dan langsung menyerangnya tanpa memperdulikan Wenyi berada di sana yang hampir saja terkena serangan dari sang kakek. Beruntungnya di sana Tuan Ular Emas menyelamatkan dari serangan tersebut. Sang kakek yang membawakan para pendekar lainnya untuk menangkap dan membunuh Tuan Ular Emas sehingga pertarungan pun terjadi. Namun dalam akhir pertarungan yang tidak seimbang itu membuatnya pergi dari sana dengan membawa Wenyi bersamanya. Hingga sampailah di tempat persembunyian Tuan Ular Emas yang membuat Wenyi ketakutan dan ingin melakukan bunuh diri. Namun ia diselamatkan kembali oleh Tuan Ular Emas. Hingga di malam harinya Wenyi selalu mendengarkan Tuan Ular Emas yang berteriak-teriak yang membuatnya sangatlah ketakutan. Lalu Tuan Ular Emas itu masuk ke dalam gua dengan meyakinkan agar Wenyi tidak perlu takut kepadanya karena ia hanya bermimpi buruk. Namun di setiap malamnya ia selalu mendengar teriakan tersebut. Tuan Ular Emas yang bermimpi buruk meneriaki nama kakaknya yang telah diperkosa dan dibunuh oleh paman Wen Zheng. Setelah tersadar dari mimpi buruk itu, Tuan Ular Emas mengatakan jika ini bukanlah mimpi buruk, namun sebuah trauma yang dialaminya sejak kecil. Sejak kematian kakaknya ia selalu bermimpi buruk di setiap malamnya. Untuk itulah ia berlatih kungfu demi melakukan pembalasan dendam terhadap keluarga Wen. Namun dari sekian banyaknya anggota keluarga Wen yang telah ia bunuh, semuanya itu tidak bisa menghilangkan mimpi buruknya tersebut. Hingga keesokan paginya, Tuan Ular Emas tak sengaja bertemu dengan ayah Wenyi dan para pendekar lainnya di dalam perjalanannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Di saat ia berhasil mengalahkan para pendekar dan akan membunuh ayah Wenyi, di saat itulah Wenyi memohon kepadanya untuk tidak membunuh ayahnya tersebut. Namun di saat Tuan Ular Emas menurunkan pedangnya, tiba-tiba ayah Wenyi menyerangnya. Meskipun demikian, Tuan Ular Emas tetap mengampuni nyawa dari ayah Wenyi ini dan mengusirnya pergi dari sana. Sementara Wenyi menolak untuk pergi bersama ayahnya dan malah merawat Tuan Ular Emas yang sedang terluka parah.
Setelah pulih dari lukanya, Tuan Ular Emas berterima kasih kepada Wen Yi. Lalu ia pun mulai menceritakan hari di mana kakaknya diperkosa dan dibunuh oleh paman Wen Zheng, yang dimana ia menyalahkan dirinya sendiri, yang di saat itu ia sebagai seorang anak kecil memaksa kakaknya ini untuk membelikan sebuah ketapel di pasar, sehingga kakaknya ini bertemu dengan paman Wen Zheng yang menodainya dan bahkan membunuh kakaknya. Setelah itu Tuan Ular Emas pun berjanji jika ia tidak akan membunuh lagi, dan di saat ini hanya akan mencari harta karun dari sebuah peta yang ia dapatkan. Setelah ia menemukan harta karun itu, maka ia akan kembali menemui Wen Yi, dan untuk sekarang ia akan mengantarkan Wen Yi kembali ke kediamannya. Singkatnya, setelah Wen Yi dipulangkan ke rumah, tak ada satupun dari anggota keluarga Wen yang mempercayai bahwa Wen Yi sama sekali tidak dinodai oleh Tuan Ular Emas, sehingga mereka semua memandang rendah Wen Yi. Dan setelah berbulan-bulan berselang, Tuan Ular Emas pun kembali mencarinya. Di sini ia memberitahukan dirinya yang tidak bisa menemukan harta karun. Namun Wen Yi meyakinkan kalau ia tidak peduli dengan semua harta tersebut, asalkan Tuan Ular Emas bisa bersama dengannya. Tuan Ular Emas pada akhirnya pun berjanji ia akan segera membawa Wen Yi pergi bersamanya untuk berpetualang dan menjalani kehidupan berbahagia bersama. Hingga keesokan paginya, yang ternyata kedatangan Tuan Ular Emas telah diketahui oleh kelima kakeknya, Wen Yi pun dibujuk untuk membukakan pintu kamar. Dan kelima kakek itu lalu hormat kepada Tuan Ular Emas dengan mengajaknya untuk berdamai atas dendam mereka selama ini. Mengetahui jika mereka berdua saling mencintai, sang ayah pun menyetujui hubungan mereka dan akan melakukan pernikahan secara resmi. Oleh karena itu, Tuan Ular Emas pun harus tinggal bersama mereka. Hingga pada akhirnya Wen Yi membawakan semangkuk sup yang tanpa sepengetahuannya ternyata sup tersebut telah diracuni oleh ayah dan kakeknya itu, yang membuat Tuan Ular Emas merasakan dampak racun tersebut. Racun itu tidaklah mematikan, namun membuat tubuh Tuan Ular Emas sangatlah lemah dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kungfunya. Yang ternyata para kakek tersebut telah mengincar peta harta karun yang dimiliki oleh Tuan Ular Emas, sehingga mereka pun menggunakan kungfu 5 elemen untuk menaklukkan Tuan Ular Emas. Dan singkatnya, pertarungan itu pun berhasil mengalahkan Tuan Ular Emas. Sejak saat itulah ia pun dipaksa untuk menyerahkan peta harta karun tersebut. Akan tetapi beruntungnya peta itu sedang tidak ada di tubuhnya, sehingga para kakek pun mematahkan semua urat kaki dan urat tangan dari Tuan Ular Emas, yang membuatnya menjadi seorang manusia biasa yang tidak bisa berkungfu lagi. Hingga pada akhirnya para kakek hanya diberikan peta palsu, yang saat itu Tuan Ular Emas dibawa serta untuk mencari harta karun tersebut. Akan tetapi ia berhasil meloloskan diri, dan sejak saat itu Wen Yi tidak pernah lagi mendengarkan kabar dari kekasihnya itu. Setelah menceritakan itu semua, tiba-tiba para kakek itu pun datang ke sana untuk menangkap Yuan Cheng. Namun di saat itu juga datang ketua perampok untuk mengambil emas yang gagal direbutnya di tempo hari. Oleh karena itu, ia pun membawa seorang pendekar yang bernama Luku, yang membuat para kakek tersebut mundur dengan mengajaknya untuk berdamai dan bahkan menyetujui membagi emas tersebut. Namun tak lama kemudian, Xiao Er dan Cui Simin datang dengan gurunya yang bernama Wang Zhen, yang merupakan murid pertama dari Master Muren King. Di sini Cui Simin mengatakan jika emas itu merupakan milik mereka, sehingga Luku pun menantangnya untuk mengambil 3 batang emas darinya. Jika Cui Simin bisa mengambil 3 batang emas yang dijaganya ini, maka ia akan mundur. Dan tantangan itu pun diterima. Namun dengan mudahnya Cui Simin dikalahkan tanpa bisa menyentuh sebatang emas pun. Hingga pada akhirnya Yuan Cheng pun menantang Luku dan dengan mudahnya mencabut 3 batang emas tersebut. Dikarenakan malu atas kekalahannya itu, Luku bersama ketua perampok pun pergi dari sana. Sementara itu kelima kakek menolak untuk mengembalikan emasnya tersebut, dan mereka hanya bersedia membagi emasnya itu. Orang-orang sekte Wasan yang tidak terima akan hal itu, karena bagaimanapun juga emas itu adalah milik mereka. Sehingga Yuan Cheng pun ditantang oleh para kakek untuk mengalahkan formasi 5 elemen mereka di keesokan harinya. Jika Yuan Cheng mampu mengalahkan formasi itu, maka mereka tidak akan merebut emas tersebut lagi.
Di saat di dalam persiapannya, terlihat Yuan Cheng tidak yakin mampu mengalahkan formasi 5 elemen tersebut. Bahkan dengan Huang Xian yang memberikan saran agar adik seperguruannya ini menunda pertarungan itu hingga beberapa hari ke depan agar mereka bisa mencari kelemahan jurus tersebut. Hingga pada akhirnya Yuan Cheng pun yang dikagetkan oleh teriakan Xiao Er yang melihat ular kecil yang ada di hadapan mereka. Seketika itu ia pun mempelajari bagaimana sikap seekor ular dalam menghadapi sebuah ancaman, sehingga ia pun teringat akan kitab ular emas yang sebelumnya ia baca, dan dari sinilah ia mengetahui titik lemah dari jurus formasi 5 elemen tersebut. Hingga pada akhirnya keesokan harinya pun tiba untuk melawan para kakek ini. Namun di tengah pertarungan, Yuan Cheng kewalahan melawan jurus itu dikarenakan pedangnya telah patah. Yuan Cheng yang mengetahui titik lemah dari jurus lawannya, dengan segera ia pun menotok 4 kakek tersebut, sehingga ia pun memenangkan pertarungan ini. Singkatnya emas itu pun dikembalikan dan sang kakek memohon kepada Yuan Cheng untuk mengembalikan totokan tersebut kepada 4 saudaranya itu, dikarenakan totokan itu sangatlah berbahaya bagi mereka jika tidak dilepaskan. Oleh karena itu Huang Xian yang pintar bernegosiasi meminta sang kakek untuk membagikan ribuan ton beras kepada warga di desa ini, dikarenakan dari dulu keluarga Wen yang memang suka memeras hasil panen dari para warga di desa ini. Dan pada akhirnya sang kakek pun menepati janjinya, yang dimana kediaman Wen pun menggelar acara pembagian beras kepada para warga, sehingga Yuan Cheng pun menepati janjinya dengan membuka totokan keempat kakek tersebut. Setelahnya Yuan Cheng dan Wen Qing dipanggil oleh Wen Yi, dan di malam itu juga Yuan Cheng menyerahkan surat peninggalan dari Tuan Ular Emas. Setelah melihat isi surat tersebut, Tuan Ular Emas sampai di detik terakhir pun tetap mencintai dan memberikan perhatiannya lewat surat tersebut. Hingga pada akhirnya Wen Yi pun melakukan bunuh diri dengan menusukkan jarum ular emas ke dalam tubuhnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan agar jasadnya nanti dikuburkan bersama dengan jasad Tuan Ular Emas. Bahkan ia juga menitipkan pesan agar Yuan Cheng selalu menjaga putrinya ini. Singkatnya, setelah melakukan pengkremasian, Yuan Cheng berpamitan dengan para saudara seperguruannya yang mengingatkannya untuk menyusul ke kota Nanjing untuk mencari Master Muren King. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melakukan perjalanan menuju Gunung Wasan dengan membawa guci abu milik Wen Yi yang akan dimakamkannya di gua peristirahatan ular emas. Sementara Yuan Cheng yang berjanji akan menjaga Wen Qing mengajaknya untuk bersama-sama menuju ke Nanjing. Sebelum pergi dari sana, ia pun memberikan pedang ular emas kepada Wen Qing. Namun di sini Wen Qing malah memberikan pedang itu kepada Yuan Cheng, dikarenakan hanya Yuan Cheng lah yang bisa memainkan ilmu pedang tersebut dengan begitu sempurna. Tidak ingin hidup bersama kakeknya, pada akhirnya Wen Qing mengikuti Yuan Cheng pergi ke kota Nanjing. Kota ini merupakan titik pertemuan Yuan Cheng dengan para paman-pamannya dan juga para anggota pemberontakan. Ia pun menghampiri seorang lelaki dan membawanya ke sebuah tempat peristirahatan dengan memberitahukan jika Paman Zhu dan juga Paman Sun belumlah tiba di kota ini. Dengan menunggu sang paman, mereka pun datang ke sebuah tempat untuk beristirahat. Bahkan terlihat seorang wanita anggun yang mematikan kecapinya dengan nada yang sangatlah indah, yang membuat semua orang tertuju kepada wanita tersebut. Namun acara tersebut seketika terhenti di saat ada tuan muda yang merupakan anak gubernur di kota ini yang langsung menggoda para wanita di sana, sehingga kekacauan pun terjadi. Di saat mereka berdua akan kembali ke kediamannya, tiba-tiba mereka dihampiri oleh tuan muda yang kembali menggodanya. Yang seketika itu Wen Qing mengajak tuan muda itu untuk mengikutinya, yang ternyata tuan muda dibawa ke tempat yang sepi dan bahkan dibunuh oleh Wen Qing tanpa dengan rasa bersalah. Yang membuat Yuan Cheng melihatnya pun sangatlah marah, dikarenakan ini merupakan perbuatan yang sangatlah keji, membunuh seseorang yang tidak bersalah. Bahkan orang ini merupakan tuan muda di kota ini yang baginya sebuah ancaman untuk mereka.
哎呦，大哥，你别生我的气了。 Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuan Cheng yang melihat sekumpulan orang membicarakan tentang pertemuan pendekar yang akan dilaksanakan di keesokan harinya. Ia pun mendengarkan jika sekte Huasan juga akan datang ke pertemuan itu, sehingga ia pun berminat untuk ikut pergi ke sana. Singkatnya esok hari pun tiba, mereka pun telah menghadiri pertemuan tersebut yang dilakukan di kediaman Min Zihua. Terlihat Min Zihua dari sekte Xiandu mengatakan jika adiknya dibunuh oleh ketua naga emas, sehingga para tamu pendekar yang hadir memberikan dukungan terhadap Min Zihua untuk mendapatkan keadilan. Yang kemudian datanglah dua orang tamu dari sekte Huasan yang juga memberikan dukungan. Mereka adalah Jian He dan juga Sun Er. Lalu datang juga seorang tamu, ia adalah Liru yang menyerahkan surat undangan dari ketua naga emas. Sun Er yang terus mempertanyakan kepada Liru tentang di mana ketua naga emas berada, namun Liru tak menjawabnya, yang membuat Sun Er harus memotong sebelah tangannya. Dengan mendapatkan undangan tersebut dari ketua naga emas, Min Zihua dan para pendekar yang berkumpul ini kemudian bersepakat untuk menghadiri undangan tersebut di keesokan harinya. Sementara itu di markas naga emas, terlihat sang ketua yang bernama Gong Li memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan tempat ini, dikarenakan ia tidak ingin semua anak buahnya ini ikut menjadi korban daripada pendekar yang akan menyerangnya esok hari. Namun mereka semua menolaknya, dikarenakan mereka akan membantu dan bahkan menjaga sang ketua. Dengan bersamaan Yuan Cheng yang merasa keraguan akan tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh sang ketua naga emas, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk ke kediaman naga emas dalam menyelidiki kasus tersebut. Terlihat mereka mencuri dengar dari percakapan antara sang ketua naga emas dengan putrinya. Sang ketua menceritakan jika dulunya ia membunuh adiknya Min Zihua, dikarenakan adiknya Min Zihua yang merupakan pengawal pangeran kerajaan akan membunuh tuannya sendiri. Atas pengkhianatan tersebut, ia pun membantu sang pangeran dan membunuh adiknya Min Zihua tersebut. Sang pangeran yang berterima kasih kepadanya menuliskan sebuah surat atas terima kasihnya. Dan singkatnya, di saat ia bersama Tuan Ular Emas untuk menemui Min Zihua dalam membahas masalah ini bersama sang pangeran, tiba-tiba di dalam perjalanan mereka dirampok oleh dua saudara Taipai yang merupakan pengkhianat kerajaan Ming, sehingga sang pangeran dibunuh dan surat itu pun diambil oleh mereka. Oleh karena itu sampai saat ini ia tidak bisa membela diri, sehingga satu-satunya orang yang bisa membantunya memberikan kesaksian adalah Tuan Ular Emas. Namun ia merasa jika Tuan Ular Emas pun telah mati. Setelah mendengar cerita sang ayah, Wan Er pun menemui Liru dengan berterima kasih kepadanya yang begitu setia kepada ayahnya tersebut, yang membuat lengannya harus terpotong. Sementara itu Yuan Cheng yang mengetahui akar permasalahan ini, ia pun pergi ke kediaman Min Zihua untuk mencari dua saudara Taipai yang menjadi tamu di sana. Dengan segera ia pun menotok mereka berdua dan mengambil surat tersebut. Di saat Yuan Cheng akan pergi dari sana, secara tak sengaja ia menemukan batu nisan tua yang bertuliskan kediaman kaisar kedua kerajaan Ming, yang artinya kediaman Min Zihua ini dulunya merupakan kediaman kaisar kedua. Dan berdasarkan peta harta karun Tuan Ular Emas, disinilah letak harta karun tersebut dimakamkan, yang dulunya Tuan Ular Emas yang gagal menemukan harta karun ini dikarenakan tidak mengetahui kalau kediaman Min Zihua ini dulunya kediaman kaisar kedua. Setelah mereka sampai di kediaman, terlihat Wen Qing sangatlah senang mengetahui kediaman Min Zihua menyimpan harta karun. Selain mendapatkan surat bukti untuk membersihkan nama sang ketua naga emas, Yuan Cheng juga menunjukkan sebuah surat lainnya yang ditulis oleh pangeran kerajaan Jin kepada saudara Taipai tersebut. Surat ini tentunya bisa menjadi barang bukti bahwa dua saudara Taipai ini pengkhianat kerajaan yang bekerja untuk musuh. Singkatnya esok hari pun tiba, terlihat Yuan Cheng pun menyerahkan dua surat itu kepada Wan Er yang berterima kasih. Dengan bersamaan sang ketua naga emas telah menjamu semua tamu yang ia undang, namun Min Zihua yang memiliki dendam ingin langsung
Seketika pertarungan itu pun dihentikan oleh Wan yang tiba dengan 2 surat yang ia serahkan kepada ayahnya. Di sini sang ketua naga emas mengakui jika memang benar ia adalah orang yang telah membunuh adik dari Min Zihua. Namun ia meminta para pendekar untuk membaca kedua surat ini sebelum mengambil nyawanya. Setelah surat itu dibaca, pada akhirnya para pendekar pun mengerti akan permasalahan tersebut dan menyerahkan surat itu kepada Min Zihua. Namun Jian He tiba-tiba merebut dan bahkan menyobek kedua surat itu dengan menuduh ini merupakan rencana ketua naga emas agar dia tidak dibunuh. Hingga pada akhirnya Yuan Cheng pun tiba di sana. Ia yang tidak menyebutkan namanya dan hanya mengatakan ia adalah utusan dari Tuan Ular Mas sambil memperkenalkan Wen Qing yang merupakan putri dari Tuan Ular Mas. Sun yang tidak tahu siapa itu Tuan Ular Mas, ia pun menyerang Wen Qing namun serangan itu dihentikan. Mereka yang tidak percaya Yuan Cheng merupakan utusan dari Tuan Ular Emas, sehingga ia pun ditantang untuk bertarung melawan Min Zihua dan para pendekar lainnya. Tantangan itu pun diterima dengan kesepakatan jika Yuan Cheng menang, maka Min Zihua tidak akan membalaskan dendamnya kepada sang ketua naga emas. Namun sebaliknya, jika Yuan Cheng kalah, maka sang ketua naga emas ini akan melakukan bunuh diri. Tiba-tiba Wen Qing pun mengatakan jika Min Zihua kalah, maka Min Zihua harus menyerahkan kediamannya tersebut. Mengingat Wen Qing yang mengetahui jika kediamannya itu terdapat harta karun. Setelah Yuan Cheng menang, sang ketua naga emas yang baik hati maju dengan meminta maaf kepada Min Zihua. Bagaimanapun juga, ia telah bersalah membunuh adiknya tersebut, apapun itu alasannya. Dan Min Zihua yang menghargai kekalahannya ini, ia pun menyatakan jika kediamannya pun akan diserahkan kepada mereka. Dikarenakan kalah, terlihat Jian He dan Sun yang tidak senang lalu meminta Yuan Cheng untuk mengakui identitasnya tersebut. Dikarenakan ia bisa mengenali teknik ilmu sekte Hwasan yang digunakan oleh Yuan Cheng barusan. Kedua murid Hwasan ini memang tidak pernah bertemu dengan Yuan Cheng, dikarenakan mereka berbeda guru. Setelah itu Yuan Cheng memberitahukan bahwa Min Zihua selama ini telah diperdaya oleh 2 saudara Taipai yang merupakan pengkhianat kerajaan. Namun mereka baru menyadari jika 2 saudara tersebut telah menghilang dari sana. Di sisi lain, pendeta Muzang yang tidak sengaja bertemu dengan 2 saudara Taipai di perjalanannya. Dengan segera ia pun menangkapnya dan membawanya kembali ke hadapan Yuan Cheng. Min Zihua yang merasa bersalah atas kesalahpahaman ini, ia pun meminta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada ketua naga emas. Dan setelah itu ia pun pamit kepada mereka semua. Sementara Yuan Cheng mengatakan jika ia akan tinggal beberapa hari di sini dan mengajarkan beberapa jurus pedang kepada Liru yang telah kehilangan lengannya. Setelah pertemuan pendekar yang menyelesaikan perselisihan antara Min Zihua dan ketua naga emas, kabar mengenai jasad anak gubernur yang dibunuh oleh Wen Qing tempo hari telah ditemukan, yang membuat Wen Qing terkejut melihatnya. Dengan bersamaan di markas naga emas telah didatangi oleh para petugas kerajaan untuk menyelidiki tentang kematian putra gubernur. Di sini sang ketua naga emas mengatakan jika ia tidak akan mengetahui tentang pembunuhan tersebut. Lalu ia pun memberikan sejumlah uang kepada para petugas yang segera pergi dari sana. Setelah itu para petugas itu juga datang ke rumah pendeta Muzang. Dengan melihat Yuan Cheng dan Muzang yang tidak memperdulikan kehadiran para petugas, membuat para petugas marah dan akan menangkap mereka. Beruntungnya Wan menuju ke sana dengan memberitahukan jika orang-orang di sini adalah teman ayahnya. Lalu para petugas itu pun pergi dari sana. Kemudian dari interogasi Wen Qing terhadap 2 saudara Taipai, mereka mendapatkan nama Seng Hai sebagai kaki tangan kedua saudara Taipai tersebut.
Di malam itu, Muzang yang bermain catur dengan Yuan Cheng tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang ingin menyelamatkan dua saudara Taipai. Akan tetapi mereka berdua terlihat tidak peduli dengan serangan itu. Bahkan Yuan Cheng memanggil Seng Hai yang langsung membuka penutup wajahnya dan merasa keheranan kenapa Yuan Cheng bisa mengetahui namanya. Lalu setelah permainan catur selesai, Muzang pun menyatakan pamitnya untuk sebuah urusan dan Seng Hai pun langsung diinterogasi. Di sini Seng Hai pun menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi pengkhianat kerajaan Ming, yang dimana ia diburu oleh Master Xin Su yang merupakan master dari sekte Huasan, dikarenakan sebelumnya ia telah mengambil gingseng 500 tahun darinya. Oleh sebab itu para kakak seperguruannya pun dibunuh oleh Master Xin Su. Namun di saat itu ia yang berhasil kabur dari sana selalu diburu oleh mereka. Oleh karena itu ia berlindung pergi menemui Pangeran Rui yang merupakan pangeran dari kerajaan Jin. Namun ia mendapatkan sebuah tugas untuk menjadi pengkhianat kerajaan Ming. Mendengar nama Xin Xiu dari sekte Huasan, Yuan Cheng pun memberitahukan jika Xin Xiu merupakan kakak seperguruannya dan ia bersedia menolong menyelesaikan perselisihan mereka jika Seng Hai bersedia untuk bertobat dan berhenti menjadi seorang mata-mata pengkhianat. Di saat Wen Qing ke pasar sambil ditemani oleh Seng Hai, mereka tak sengaja bertemu dengan Jian He dan Sun Er yang merupakan murid dari Master Xin Su. Seng Hai yang panik segera menundukkan kepalanya, namun seketika Sun Er menyadarinya dan mengejar mereka. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Yuan Cheng dan menolong mereka. Tak lama kemudian Xin Su bersama istrinya pun yang bernama Ernie yang datang ke sana. Yuan Cheng lalu memperkenalkan dirinya kepada kakak seperguruan itu dan kakak ipar seperguruan yang terlihat tidak senang dengannya yang telah melindungi Seng Hai. Xin Su dan istrinya bahkan tidak mau mengakui Yuan Cheng merupakan murid dari guru mereka. Maka dari itu, Xin Su menantang Yuan Cheng untuk bertarung dengannya di keesokan malamnya untuk mengetes apakah Yuan Cheng ini memiliki ilmu sekte Huasan. Dan singkatnya esok malam pun tiba. Terlihat Yuan Cheng menjelaskan kepada Master Xin Su jika saat ini Seng Hai sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun permohonan maafnya tersebut justru dibalas dengan serangan. Hingga pada akhirnya pertarungan itu pun terhenti di saat sang Master Muren King dan Muzang tiba ke sana. Disinilah sang Master sangat marah kepada Master Xin Su bersama para muridnya dikarenakan telah menyerang Yuan Cheng dan rekan-rekannya karena hal yang sepele. Singkatnya setelah masalah itu telah selesai, terlihat Yuan Cheng bersama yang lainnya mulai memeriksa harta karun yang terletak di kediaman Min Zihua. Dengan peta milik Tuan Ular Mas membuat mereka berhasil menemukan titik lokasi harta tersebut yang terletak di bawah gudang penyimpanan kayu. Di bawah gudang itu mereka menemukan sebuah goa yang menyimpan sekitar 10 peti besar yang berisikan emas dan perhiasan peninggalan dari kaisar kedua kerajaan Ming. Di sini Wen Qing mengatakan dengan harta sebanyak ini mereka bisa hidup dengan kemewahan dan membeli apapun yang mereka mau. Ia pun bersedia memberikan 5 peti harta itu kepada Yuan Cheng yang malah menolak pemberian tersebut. Di sini Yuan Cheng mengatakan semua harta ini tentunya adalah milik dari Tuan Ular Mas, yang pastinya adalah milik Wen Qing yang juga merupakan anak dari Tuan Ular Mas. Namun Wen Qing yang ingin Yuan Cheng merasa senang, ia pun memutuskan untuk memberikan semua harta ini kepada Tuan Chuang, yaitu ketua kelompok pemberontak, yang membuat Yuan Cheng mendengarnya pun sangatlah senang. Singkatnya rombongan Yuan Cheng dengan semua peti harta telah siap diangkut untuk diantarkan ke Tuan Chuang, dan Wan Er yang mengantar perjalanan itu memperingati agar mereka berhati-hati di sepanjang perjalanan.
Hingga pada akhirnya di tengah perjalanan mereka langsung disambut oleh para perampok yang dipimpin oleh Tian Guang. Di sini Yuan Cheng mengakui jika barang yang mereka bawa ini merupakan emas. Namun sebelum Tian Guang bertindak, tiba-tiba datanglah perampok dari kelompok lain yang dipimpin oleh King Zhu dan wanita di sebelahnya bernama Ajiu yang merupakan putri dari Kaisar Ming yang sedang menyamar, dan hanya orang-orang tertentulah yang mengetahui identitasnya tersebut. Dikarenakan mereka sama-sama perampok, sehingga terjadilah negosiasi antara dua kelompok perampok ini, yang dimana mereka akan bertarung 1 lawan 1 dalam 10 pertandingan. Siapapun yang menang maka akan mendapatkan peti emas tersebut. Dan singkatnya pertarungan ke-9 pun dimulai. Terlihat Ajiu akan melawan Hong Liu yang merupakan seorang pendekar yang terkenal dengan ilmu tapak saktinya. Di saat Ajiu terdesak dan akan kalah, tiba-tiba Yuan Cheng pun menyelamatkannya dengan seolah-olah tidak bisa mengendalikan kudanya tersebut. Hingga pada akhirnya pertarungan terakhir pun akan dimulai. Kedua ketua perampok ini pun akan bertarung untuk memperebutkan peti emas tersebut. Dengan kondisi kedua ketua yang terluka berat, membuat kedua kelompok ini pun pecah. Hingga pada akhirnya mereka pun menyarankan berdamai dan membagi 2 peti emas tersebut. Terlihat mereka yang akan mengambil peti-peti emas milik Yuan Cheng ini. Namun di sini Yuan Cheng berpura-pura polos dengan beralasan mengapa peti emasnya ini ingin dibawa oleh mereka. Sehingga Hong Liu pun menyadari jika Yuan Cheng ini hanya berpura-pura tidak bisa kungfu dan langsung menyerangnya, yang membuat Hong Liu kalah dan terluka. Dengan bersamaan Yuan Cheng yang dari atas mulai melihat para pasukan kerajaan Ming yang mendekat ke arah mereka. Ia pun berteriak dan memperingati mereka semua untuk segera kabur, sehingga terjadilah pertarungan melawan prajurit kerajaan. Di saat inilah Yuan Cheng memperlihatkan kemampuannya dan membantu para kelompok perampok tersebut. Setelah semua prajurit itu kalah, dengan segera ia pun menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu meringankan luka dari King Zhu yang terkena racun. Oleh karena itu ia harus mendapatkan penawarnya dari kelompok perampok lain. Sehingga ia pun menemui Tian Guang dan menyalurkan tenaga dalamnya, yang membuat Tian Guang pun sangat berterima kasih dengan imbalan memberikan penawar racun untuk King Zhu. Setelah kedua kelompok perampok ini bekerja sama, mereka pun harus memiliki sebuah rencana agar menang dalam melawan para prajurit kerajaan ini yang jumlahnya sangatlah banyak. Yuan Cheng yang pergi ke hadapan untuk melawan para prajurit. Seketika itu ia melihat Master Xinsu dan para muridnya yang sedang melawan para prajurit. Terlihat mereka sedang mencari sesuatu dengan membongkar peti-peti yang berisikan emas dan perak tersebut. Yang ternyata selain mengawal emas dan perak, para prajurit kerajaan ini juga memindahkan tawanan kerajaan, yang dimana menemukan Paman Sun dan Paman Zhu yang dikurung di dalam kereta. Setelah diselamatkan, Paman Sun memberikan arahan agar menangkap komandan dari para prajurit ini, sehingga komandan yang tertangkap ini dipaksa untuk memerintahkan semua pasukannya untuk menghentikan pertempuran tersebut. Terlihat Master Xinsu dan para muridnya yang terus membongkar peti-peti emas itu. Namun terlihat mereka tidak menemukan barang yang mereka cari. Sehingga Master Xinsu menanyakan kepada komandan tentang pil penyembuh yang mereka cari. Dan komandan memberitahukan pil tersebut telah dipindahkan melalui jalur yang lain. Sehingga Master Xinsu pun pergi untuk mengejar pil tersebut.
Setelah itu Yuan Cheng melepaskan komandan yang ia tangkap beserta dengan anak buahnya yang telah menyerah ini. Sang komandan sangat berterima kasih, namun ia menyadari misi mengawal emasnya ini telah gagal dan jika ia kembali ke kerajaan ia juga pastinya akan dihukum mati. Oleh karena itu Paman Chun menawarkan komandan ini untuk bergabung menjadi kelompok mereka. 为什么？丢失草，带着你的知心部下投奔我们的，我水界愿意加入山宗。 Yuan Cheng lalu memperkenalkan Wen Qing kepada kedua pamannya yang diajak untuk menemui Ajiu dan yang lainnya. 白银800万两。对呀，都是咱们的了。 Setelah mereka berkumpul dan memperkenalkan diri masing-masing, lalu mereka pun akan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Taishan untuk menghadiri perkumpulan para pendekar yang digelar untuk memilih ketua dunia persilatan. 百世浩人一点问题都没有，咱们暂且。 Singkatnya, para paman pun mengharapkan Yuan Cheng menjadi ketua dunia persilatan. Karena jika Yuan Cheng tidak menjadi ketua, maka usaha pemberontakan mereka akan menjadi cukup sulit tanpa adanya dukungan dari orang-orang dunia persilatan. Sehingga di saat itulah Yuan Cheng untuk pertama kalinya berlatih ilmu pedangnya dengan pedang ular emas. Dan pada akhirnya pertemuan para pendekar pun dimulai. Para pendekar yang hadir di sana saling mengutarakan pendapat mereka tentang siapa yang lebih pantas untuk menjadi sebagai ketua. Yuan Cheng tentunya menjadi kandidat utama. Bahkan para pendekar pun menyetujui jika Yuan Cheng yang menjadi ketua dunia persilatan. Maka dari itu kandidat lawan yang bernama Ding Yu tidak terima akan keputusan ini, membuatnya maju dan menantang Yuan Cheng bertarung. Akan tetapi, dengan cepat seorang pendekar lainnya justru menyerang Ding Yu, sehingga pertarungan mereka berdua ini pun dihentikan oleh Yuan Cheng seorang. Yuan Cheng yang sudah pasti menjadi ketua dunia persilatan ini pun langsung dikagetkan dengan kemunculan sesosok pendekar berbaju putih bernama Fang yang merupakan adik seperguruan dari pendeta Muzang. Kemampuan kungfu Fang ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Dengan ilmu pedang ular emasnya saja Yuan Cheng terlihat begitu kesulitan untuk memenangkan pertarungan ini. Pertukaran jurus yang berlangsung pun di antara mereka berlangsung sengit dan sangat sulit sekali untuk menentukan pemenang di antara mereka. Sehingga pertarungan ini pun terhentikan di saat pendeta Muzang tiba di sana dan bahkan mengutuk adik seperguruannya tersebut dikarenakan merupakan pengkhianat kerajaan Ming. Akan tetapi Fang mengatakan jika ia dan mereka semua yang ada di sini tidak ada bedanya karena mereka sama-sama ingin melawan kerajaan Ming. Pendeta Muzang yang mendengarnya pun langsung menepis tuduhan tersebut. Meskipun mereka sama-sama ingin menggulingkan kekaisaran Ming, apapun yang dilakukan oleh para pemberontak adalah sebuah wujud kepedulian kepada kerajaan karena munculnya ketidakpuasan yang sangat besar terhadap sistem pemerintahan yang menyebabkan masyarakat menderita. Sedangkan Fang adalah pengkhianat kerajaan yang membantu kerajaan lain untuk menggulingkan kerajaannya sendiri. Dengan mendapatkan pedangnya yang patah di saat beradu dengan pedang ular emas, Fang pun dengan segera pergi dari sana. Terlihat para pendekar merayakan kemenangan Yuan Cheng, sekaligus secara resmi mengangkatnya sebagai ketua dunia persilatan. Lalu pendeta Muzang pun pamit dari sana, menyatakan ia masih tetap akan melanjutkan usahanya untuk mengejar adik seperguruannya tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuan Cheng yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya. Isi pesan tersebut menyatakan bahwa ayahnya yang begitu setia kepada kerajaan namun malah dibalas dengan hukuman mati dan fitnah sebagai pengkhianat. Hal ini membuatnya meneteskan air mata dan akan membalaskan dendamnya tersebut kepada sang kaisar Ming. Lalu Ajiu juga menanyakan kepada gurunya tentang ayahnya yang mengeksekusi mati ayah Yuan Cheng. Sang guru menceritakan apa adanya dan Ajiu hanya bisa bersedih mendengar kisah tersebut. Lalu ia pun menumpahkan emosi dan kegelisahannya dalam memainkan pedang.
Kemudian ia menanyakan kepada Yuan Cheng yang menemuinya di saat itu. Ia pun bertanya bisakah Yuan Cheng memaafkan Kaisar Ming jika suatu hari Kaisar Ming yang menyadari dosanya lalu memulihkan nama baik ayah Yuan Cheng. Di sini Yuan Cheng tidak memberikan jawabannya dan malah bertanya kenapa belakangan ini Ajiu suka sekali membela Kaisar. Seketika itu juga Ajiu meminta pamit mengatakan ia akan pulang ke rumah dan kemungkinan suatu saat nanti mereka tidak akan bisa berjumpa lagi. Lalu ia pun pergi dari sana. Untuk sementara waktu, Gunung Taishan ini telah menjadi markas pergerakan pemberontak. Mereka mendiskusikan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mendukung Ketua Chuang, yang tentunya semua orang di sini juga menyatakan janji setianya kepada Yuan Cheng yang memimpin mereka. Tiba-tiba mereka mendapatkan laporan bahwa pasukan kerajaan Jin sedang menyerang perbatasan kerajaan Ming. Dikarenakan Paman Sun telah mengikuti ayahnya berperang selama 10 tahun melawan kerajaan Jin, Yuan Cheng pun langsung mengangkat Paman Sun untuk menjadi panglima komando tertinggi agar memberikan perintah-perintah strategi dalam menghadapi musuh. Terlihat di medan peperangan, Paman Sun pun memberikan arahannya dengan sangatlah jelas, mengingatkan mereka untuk selalu mendengarkan perintah Yuan Cheng. Paman Sun dari pasukannya akan dijadikan sebagai umpan yang memancing para pasukan kerajaan Jin untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Terlihat peperangan babak awal ini pun berlangsung sesuai dengan rencana Paman Sun. Namun sayangnya beberapa pasukan ada yang masih belum mendengarkan perintahnya, yang membuat para pasukan banyak yang mati. Bahkan Yuan Cheng yang seharusnya tidak berperang, tiba-tiba ia melihat Ajiu berada di tengah para prajurit musuh, yang membuat Yuan Cheng pun harus menolongnya. Walaupun tidak berjalan sesuai rencana, namun pertempuran ini dimenangkan oleh mereka. Terlihat Yuan Cheng yang berhasil menyelamatkan dan membawa Ajiu ke atas bukit. Di sini ia pun berusaha membujuk agar Ajiu tetap tinggal dan tidak meninggalkannya. Akan tetapi Ajiu sudah bulat pada keputusannya sebelumnya. Yuan大哥，你别说了。 Ajiu yang pergi seorang diri disusul oleh gurunya yang tidak tenang. Ia pulang sendirian sehingga sang guru bersikeras untuk mengantarkannya balik ke istana. Namun di dalam perjalanannya mereka sempat melihat Jian Qing yang ada di sekitaran. Mereka pun yakin jika Jian Qing ini sedang melacak pergerakan para pemberontak. Ajiu yang cemas kalau Jian Qing akan menemukan markas Yuan Cheng, sehingga terpikirkanlah sebuah ide. Ia pun meminta gurunya untuk pulang, dan dengan status tuan putrinya ia pun memerintahkan Jian Qing untuk membawanya pulang ke ibu kota. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, namun diam-diam Jian Qing memberikan arahan kepada salah seorang pengintainya untuk mengawasi pergerakan para pemberontak tersebut. Beberapa waktu berlalu, terlihat Yuan Cheng dan yang lainnya sedang mampir ke sebuah rumah makan. Di sana terlihat dua orang pendekar yang tidak saling mengenal, yang juga sedang makan dan minum di sana. Dikarenakan adanya kesalahpahaman di antara kedua pendekar ini, membuat mereka harus bertarung di tempat. Lalu peraduan tenaga dalam di antara mereka membuat keduanya terkunci dalam posisi hidup dan mati yang bisa mengancam nyawa. Dan beruntung hal ini disaksikan oleh rombongan Yuan Cheng yang kemudian memisahkan mereka. Keduanya pun sangat berterima kasih kepada Yuan Cheng yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka bernama Yisheng dan Guinan. Lalu Guinan memperlihatkan dua kotak berisikan katak es yang sangatlah berkhasiat, yang dimana bisa menyembuhkan berbagai macam luka dan bahkan menolong nyawa orang yang sedang sekarat sekalipun. Dikarenakan nyawanya barusan ditolong, Guinan pun memberikan kedua kataknya ini kepada Yuan Cheng, apalagi setelah mengetahui jika Yuan Cheng adalah ketua dunia persilatan.
胡大哥既然定要见刺， Setelah itu rombongan Yuan Cheng tiba di salah satu titik di mana tempat tersebut berkumpulnya para pengawal kerajaan yang bertindak semena-mena terhadap rakyat biasa. Terlihat di sebuah rumah makan rombongan Yuan Cheng yang sempat dikelilingi musuh. Lalu tindakan itu pun dihentikan oleh Ajiu yang tiba di sana. Semuanya cukup kaget saat melihat Ajiu mengusir para pengawal ini. Lalu Ajiu pun menyapa gurunya dan yang lainnya, meminta maaf karena ia yang pergi tanpa berpamitan dulunya. Kemudian Ajiu membawa Yuan Cheng ke sebuah tempat yang sepi. Di sana ia mengatakan jika ia yang tidak jadi pulang ke rumah, namun ia juga tidak ingin mengikuti rombongan Yuan Cheng. Terlihat Ajiu hanya bersedih ketika ditanyakan hubungannya dengan para pengawal kerajaan itu. Lalu ia pun kembali meminta pamitnya. Ajiu, Yuan Cheng yang merasa tidak tenang akan kepergian Ajiu, ia pun kembali untuk mencari dan menemuinya. Di sini Yuan Cheng sekali lagi berusaha membujuk Ajiu untuk ikut bersamanya. Akan tetapi tawaran itu tetap ditolak. Sebagai gantinya Ajiu diminta untuk memainkan sebuah tiupan lagu untuknya. Lalu Ajiu pun melanjutkan perjalanannya setelah melihat beberapa pengawal yang mengejar ke arahnya. Setelah itu pengawal Jian Qing yang bertemu dengan Ajiu sebelumnya melaporkan hal ini kepada tuannya tersebut, yang kemudian memberikan perintah agar mereka memperketat penjagaan terhadap Sandra. Singkatnya keesokan malamnya Yuan Cheng berhasil menemukan markas yang menyandra Bibian. Namun seketika itu juga mereka langsung terkepung oleh Jian Qing yang memang telah membuat persiapan untuk menjebak mereka. Sementara Yuan Cheng yang bertarung nyawa dengan Jian Qing, seketika itu ia dikagetkan oleh Ajiu yang meneriakkan namanya dari lantai 2. Jian Qing yang terkejut menyapa Ajiu dengan panggilan Tuan Putri, sehingga Yuan Cheng dan semua orang yang ada di sana pada akhirnya menyadari jati diri sebenarnya dari Ajiu. Setelah itu King Su yang merupakan guru Ajiu pun menceritakan bagaimana dulunya Ajiu bisa dijadikan sebagai muridnya. Dulunya dikarenakan ia mendukung ayahnya Yuan Cheng, ia juga hendak dibunuh oleh Kaisar Ming. Namun beruntungnya permaisuri memohon ampunan untuk nyawanya. Kemudian berdasarkan sebuah ramalan yang meramalkan bahwa Ajiu yang tidak bisa hidup di istana, maka dari itu Kaisar Ming menyetujui putrinya ini dijadikan sebagai murid King Su. Jadinya selama bertahun-tahun boleh dibilang Ajiu ini dididik dan dibesarkan oleh King Su. Setelah itu Yuan Cheng diberitahukan sebuah kabar yang cukup mengancam dari Bibian, bahwasanya Kaisar telah mempersenjatai pasukannya dengan 10 meriam untuk melawan para pemberontak, yang pada akhirnya Yuan Cheng memutuskan untuk melacak dan mencegah agar meriam yang sedang ditransportasikan ini nantinya tidak akan menjadi ancaman bagi kelompok mereka. Dari informasi itu mereka melacak jejak-jejak meriam tersebut dan terlihatlah begitu banyaknya meriam yang berada di sebuah kedai minum. Mereka yang ingin masuk ke dalam kedai itu dicegat oleh seorang penerjemah yang mengatakan seluruh kedai itu telah dipesan oleh tuannya. Kemudian muncullah tuannya yang keluar dari sana memberitahukan penerjemahnya untuk tidak mencegah tamu lainnya masuk. Di saat tiba di dalam kedai, terlihat Yuan Cheng dan kawannya melihat 2 orang asing lagi yang ternyata mereka merupakan yang menjual meriam kepada kerajaan Ming. Lalu terlihat seorang penerjemah yang berlaku kasar pada pelayan di kedai itu diberikan pelajaran oleh King Su, dan keributan ini membuat orang asing tersebut marah langsung menembakkan pistolnya sehingga pertarungan pun terjadi. Di mana rombongan Yuan Cheng hanya bisa mengambil posisi bertahan dengan bersembunyi, menghindari tembakan pistol dan senapan dari para lawan. Setelah itu rombongan Yuan Cheng mulai menyadari betapa hebatnya senjata api dari orang asing. Dari segi kecepatan dan kekuatan, jelas senjata api itu lebih hebat dari senjata apapun yang mereka miliki. Guinan yang memiliki ide kemudian mengajak Yuan Cheng untuk mencuri beberapa pistol dari mereka. Di saat para orang asing ini melanjutkan perjalanannya, rombongan pemberontak telah menyiapkan rencana penyergapan. Terhimpit oleh penyerangan itu, membuat orang asing ini melakukan penyerahan diri.
Atas penyerahan diri tersebut, Yuan Cheng pun melepaskan para orang asing itu dan semua prajurit yang ada di sana. Sebagai ucapan terima kasih, orang asing ini menitipkan sebuah pistol dan sebuah peta untuk dihadiahkan kepada Yuan Cheng yang telah mengampuni dan menyelamatkan nyawa mereka. Terlihat orang asing ini menjelaskan jika ini adalah peta yang ia buat dalam perjalanannya ke Cina ini, di mana di dalam peta itu menunjukkan sebuah pulau yang sangatlah indah yang bisa dijadikan sebagai tempat tinggal idaman bagi siapapun. Dengan menyelesaikan misi merampok meriam ini, Yuan Cheng memutuskan untuk tidak bergabung dengan ketua Chuang dalam penyerangan Kaisar Ming. Justru ia malah ingin menuju ke kerajaan Jin untuk membunuh Kaisar Jin. Terlihat Zheng Hai yang pernah bekerja sama kepada Kaisar Jin memberikan ide bahwa Yuan Cheng bisa menyamar untuk menjadi anak buahnya. Sementara di istana kerajaan Ming, Putri Ajiu yang telah kembali ke istana sedang melampiaskan kerinduannya kepada Yuan Cheng dengan melukis. Ia yang pergi untuk menemui ayahnya dicegah oleh Kasim pelayan yang meyakinkan bahwa sang baginda sedang tidak dalam keadaan emosi yang baik. Ia pun memohon agar Tuan Putri tidak mengusik ayahnya tersebut dikarenakan ia takut dirinya yang akan menerima hukuman. Setelah itu Kaisar Ming yang terlihat depresi dan stres ini memanggil Kasimnya masuk ke dalam. Kaisar pun menceritakan tentang sebuah mimpi yang dialaminya ini, di mana menurut Kasim ini bahwa mimpi dari sang baginda ini adalah pertanda buruk yang jatuhnya kerajaan Ming. Di tempat lain, terlihat Zheng Hai pada akhirnya membawa Yuan Cheng menemui Pangeran Dorgon yang merupakan adik dari Kaisar Jin. Untuk memberikan kesan yang baik, Yuan Cheng yang menyamar memberikan sebuah pistol dan menceritakan kehebatannya. Dorgon yang mencoba senjata itu bisa melihat dan merasakan sendiri betapa hebatnya sebuah pistol. Namun hal ini tidak cukup untuk memberikan kepercayaan agar Yuan Cheng maupun Zheng Hai untuk dipertemukan dengan Kaisar Jin. Singkatnya, di malam harinya, dengan nekat Yuan Cheng malah memaksa untuk menyelinap langsung ke dalam istana dan terlihat ia mengintai Kaisar Jin yang sedang berunding dengan para petingginya, yang dimana Kaisar Jin cukup yakin dengan kerajaan Ming yang akan berhasil ia kuasai. Kemudian ia pun menunjukkan kesalahan-kesalahan Kaisar Ming, seperti halnya membuat para rakyat kelaparan. Dan dari sinilah ia pun mengingatkan menterinya ini, bila nanti mereka berkuasa, maka semua rakyat haruslah diberikan kemakmuran. Dan tiba-tiba Yuan Cheng menerobos masuk untuk membunuh Kaisar Jin. Walaupun terlihat meyakinkan, aksi Yuan Cheng yang tentunya tidaklah mudah dikarenakan puluhan prajurit berhasil mencegah aksinya tersebut. Sementara Kaisar Jin segera dibawa keluar dari rumah. Kemudian para prajurit kekaisaran pun mulai berdatangan dan lawan yang harus dihadapi Yuan Cheng semakin lama semakin banyak. Akan tetapi, Fang muncul di sana dan menghentikan tindakannya tersebut. Yuan Cheng yang terkena formasi rantai dari para prajurit kerajaan, ia pada akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan Kaisar Jin yang menanyakan namanya. Kemudian Fang memberitahukan jika orang ini merupakan putra dari mendiang Jenderal Yuan Wan, kerajaan Ming. Lalu sang kaisar pun menyatakan kekagumannya kepada Yuan Wan yang dulu berperang melawannya. Di sini ia mengatakan seharusnya Kaisar Ming tidak membunuh Yuan Wan dikarenakan di saat dulu ia bersama Yuan Wan telah mencapai kesepakatan damai. Namun dikarenakan kesepakatan damai itu juga yang menjadikan sebagai salah satu alasan bagi Kaisar Jin untuk mengeksekusi mati Yuan Wan. Yuan Wan disalahkan karena dinilai tidak pantas untuk membuat kesepakatan damai dengan kerajaan lain. Di sini Kaisar Jin mengaku jika ia merupakan teman ayahnya Yuan Cheng yang seharusnya Yuan Cheng membunuh Kaisar Ming. Setelah itu Kaisar Jin memanggil Paman Dao, menyerahkan Yuan Cheng untuk diurus oleh Paman Dao yang merupakan mantan anak buah dari ayahnya Yuan Cheng. Di saat tiba di kediamannya, Paman Dao meminta anak buahnya melepaskan rantai pada tubuh Yuan Cheng, lalu mengusir mereka semua pergi. Ia malah memanggil Yuan Cheng sebagai tuan muda, menunjukkan loyalitasnya yang tidak berubah kepada mendiang ayahnya Yuan Cheng.
Dulunya Paman Dao ini kalah dalam berperang, maka dari itu ia dipaksa untuk menyerah dan bekerja sama di bawah pimpinan Kaisar Jin. Kemudian Paman Dao memberikan sup sambil meyakinkan Yuan Cheng bahwa ia tidak akan mencelakainya. Setelah itu ia pun masuk kembali dan ingin melepaskan Yuan Cheng pergi. Namun Yuan Cheng malah tidak mau pergi dari sana, karena jika ia berbuat demikian maka Paman Dao lah yang akan dihukum mati oleh Kaisar Jin dikarenakan telah melepaskan seorang tawanan pembunuh. Lalu Paman Dao menyatakan ia seharusnya sudah mati dari perang semenjak belasan tahun yang lalu. Dan saat ini ia yang memiliki kesempatan untuk membalas budi baik ayah Yuan Cheng. Ia pun rela melakukannya sekalipun nyawanya sebagai taruhannya. Yuan Cheng yang tetap menolak meminta Paman Dao untuk membawanya ke hadapan Kaisar Jin agar ia melakukan penyerahan dirinya. Dengan melihat Yuan Cheng yang keras kepala, Paman Dao pun hanya bisa menyetujui permintaan tersebut. Ia yang membawa keluar dari kota beralasan kalau jin yang akan mereka temui ini sedang berburu di luaran. Namun setelah menjauhi dari kota, ia pun mengungkapkan kebohongannya tersebut lalu meminta Yuan Cheng untuk pergi dari sana sambil menyatakan salam perpisahannya. Setelah itu Yuan Cheng pada akhirnya bertemu dengan Wen Qing yang telah menunggunya dan menyambutnya dengan air mata sukacita. Setelah itu Yuan Cheng menyampaikan tidak mengertiannya tentang alasan Kaisar Jin yang menitipkannya di bawah pengawasan Paman Dao. Ia pun yakin Kaisar Jin sudah mengetahui jika Paman Dao nantinya akan melepaskannya, dan ia pun yakin jika Kaisar Jin memiliki rencana lain. Meskipun demikian, Yuan Cheng yang barusan lolos dari kematian malah memutuskan untuk menyelinap kembali ke istana kerajaan Jin dalam menuntaskan misinya untuk membunuh Kaisar. Paling tidak ia ingin menyelamatkan Paman Dao dari hukuman, sekaligus mengambil kembali pedang ular emas yang disita oleh Fang. Setelah membuat rencana itu, Guinan membantu Yuan Cheng menyelinap ke dalam istana. Dengan keterampilan mencurinya, Guinan berhasil mencuri pedang ular emas yang tergeletak di atas meja Fang. Bahkan ia yang iseng juga mencuri bajunya Fang, namun tindakannya membuat Fang yang harus bermodalkan selimut mengejarnya keluar sana. Di sana Yuan Cheng pun membuka penutup wajahnya dan melakukan pembalasan dendam terhadap Fang yang tentunya tidak bisa berbuat banyak. Dengan bersamaan terlihat Kaisar Jin sedang menikmati acara pertarungan antara para prajuritnya. Namun Fang yang dikejar oleh Yuan Cheng lari ke hadapan Kaisar dan pingsan di sana. Hal ini membuat sang Kaisar panik dan berjalan kembali ke istananya sambil dibayang-bayangi oleh Yuan Cheng dan juga Guinan yang mengawasi secara diam-diam. Begitu tiba dan masuk ke dalam kediamannya, beberapa saat kemudian Dorgon berlari keluar dan meneriakkan Kaisar Jin yang telah tewas di tangan pembunuh. Yuan Cheng lalu memberitahukan kabar itu kepada Wen Qing dan juga Seng Hai bahwa dengan kematian Kaisar Jin ini, maka seharusnya tidak akan ada lagi orang yang bisa menghukum Paman Dao yang telah melepaskannya tersebut. Dan Yuan Cheng menduga Pangeran Dorgon lah yang telah membunuh Kaisar Jin. Sementara itu di istana kerajaan Ming, terlihat sang kaisar sedang pusing dengan berbagai permasalahan yang dialaminya. Ia pun mendapatkan laporan perang yang terjadi di mana-mana. Bukan hanya melawan kerajaan lain, akan tetapi mereka juga harus berperang melawan para pemberontak di berbagai titik. Hal ini menyebabkan kerajaan miskin dan krisis ekonomi terhadap kerajaan. Kemudian Putri Ajiu yang mengunjungi ayahnya menasihati agar ayahnya ini tidak berperang terhadap para pemberontak. Namun hal ini membuat ayahnya pun sangatlah marah dengan mengatakan jika putrinya ini sama seperti para prajurit lainnya yang selalu menantangnya. Sedangkan King Su yang ada di tengah ibu kota ingin mendamaikan beberapa orang yang sedang berselisih. Akan tetapi dengan tiba-tibanya diserang oleh orang-orang itu dan muncullah seorang wanita berkungfu yang lumayan tinggi yang menanyakan apakah King Su adalah bawahan dari pendekar ular emas. King Su lalu diserang oleh wanita itu hingga terluka dan terkena racun yang cukup parah. Beruntungnya ia yang melancarkan serangan balik dengan senjata rahasianya. Ia pun berhasil kabur dari sana.
Sementara itu Yuan Cheng dan Wen Qing yang sedang bersama ini bertemu dengan seorang pria aneh yang meminta arak dari mereka. Pria itu rupanya sedang mengincar seekor ular emas. Ular beracun yang sempat menggigit itu berasal dari tangkapan oleh pria ini, di mana Yuan Cheng yang berbaik hati meminjamkannya kotak es untuk menawarkan racun. Kemudian mereka bertemu dengan beberapa prajurit. Lalu pria itu membunuh salah seorang prajurit dan pergi bersama dengan orang berbaju merah. Setelah itu Yuan Cheng dan Wen Qing menemukan King Su yang sudah di dalam keadaan terkena racun parah. Dengan kodok es dan bantuan penyaluran tenaga dalam, mereka berhasil menyedot keluar racun tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Tuan San yang memohon kepada Jian Qing untuk membantunya menangkap pencuri yang mencuri emas kerajaan. Maka dari itu Jian Qing berada di gudang penyimpanan emas, yang dimana ia berhasil melihat dua orang penyusup yang mencuri di sana. Dengan cepat pencuri itu melarikan diri sambil dikejar oleh Jian Qing. Namun pengejaran Jian Qing ini tiba-tiba dihadang oleh seorang pria, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang secara mengejutkan Jian Qing dikalahkan setelah melakukan peraduan tapak dengan orang itu, yang membuat Jian Qing keracunan. Terlihat prajurit Tuan San yang mengejar pencuri itu mendapati pencuri itu masuk ke sebuah tempat. Lalu Tuan San pun meminta bantuan kepada Yuan Cheng. Tiba-tiba tembok itu pun tergeser membuka dan mereka yang masuk ke dalamnya disambut oleh Cao Tang yang merupakan tetua dari sekte 5 racun. Di sini ia pun mengakui secara terang-terangan bahwa sektenya ini telah mencuri emas dari kerajaan. Kemudian terlihat ketua sekte ini bernama Qiu dan diikuti dengan seorang wanita lainnya bernama Hong Yao yang sebelumnya menyerang King Su hingga terkena racunnya. Kemudian Yuan Cheng menanyakan alasan Hong Yao yang menyerang King Su, namun Yuan Cheng justru ditanyakan kembali tentang apa hubungannya dengan Tuan Ular Emas, di mana Wen Qing yang mengakui dirinya adalah putri dari Tuan Ular Emas membuat Hong Yao menyerang Wen Qing yang langsung ditangkis oleh Yuan Cheng. Di sini mereka pun dipaksa untuk memberitahukan di mana keberadaan Tuan Ular Emas tersebut. Namun Yuan Cheng maupun Wen Qing tidak memberitahukan Tuan Ular Emas yang telah mati dan memilih menolak pertanyaan tersebut sehingga terjadilah pertarungan. Sehingga di dalam pertarungan itu Yuan Cheng dan teman-temannya terkena racun yang membuat mereka segera pergi dari sana. Terlihat sambil merawat dan mengobati luka dan racun yang mereka derita dengan penyaluran tenaga dalam maupun menggunakan kodok es. Di saat itu Wen Qing yang belum pulih dari lukanya malah pergi dengan tandu untuk menikmati keramaian kota. Wen Qing yang menikmati makanannya di keramaian jalanan itu bisa dirasakan ada seseorang yang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Beruntungnya Yuan Cheng datang dan berhasil mengusir Hong Yao dari sana. Singkatnya, di malam harinya, di saat ia sedang keluar dari kediamannya, seketika Yuan Cheng melihat Qiu yang ada di sekitaran. Ia pun mengejarnya dan bertarung di sana. Hal ini memaksa Yuan Cheng menggunakan jurus pedang ular emasnya yang mematahkan kait besi lawannya. Sesampainya di kediamannya, Yuan Cheng telah mendapati semua orang di sana telah terluka dan terkena racun, di mana Wen Qing juga dikabarkan telah diculik oleh orang-orang dari sekte 5 racun, sehingga ia pun berangkat untuk menyelamatkan Wen Qing. Sementara di sisi lain, terlihat Yuan Cheng yang berhasil kembali ke markas sekte 5 racun. Ia pun menyerang mereka dan menotok semua prajurit sekte 5 racun yang menghadapinya ini. Namun ternyata Wen Qing dan para petinggi 5 racun tidak ada di sana. Kemudian Yuan Cheng yang kembali mendapati Wan Er yang juga balik ke sana untuk merawat mereka yang terluka. Sedangkan Qiu dan para petingginya yang balik ke markas mendapatkan semua prajuritnya tidak bisa bergerak ditotok oleh Yuan Cheng. Bahkan mereka pun tidak mampu membuka totokan Yuan Cheng yang dahsyat tersebut, yang memang hanya bisa dibuka oleh orang-orang sekte Wasan.
Sementara itu Tuan San yang melakukan pelacakan informasi terhadap Sekte Lima Racun mendapatkan temuan yang cukup mengejutkan dan memberitahukan hal ini kepada Yuan Cheng bahwasanya markas yang ditempati oleh Sekte Lima Racun ini adalah milik Pangeran Hui. Mereka lalu berkesimpulan Sekte Lima Racun ini bekerja sama untuk Pangeran Hui, di mana hal ini membuka sebuah pertanyaan baru, kenapa Pangeran Hui yang adalah paman kaisar harus mencuri emas dari kerajaan. 袁大哥，这老爷子 Setelahnya Hong Yao yang tidak senang lalu menculik Tuan San, lalu jasadnya dilemparkan ke kediaman Yuan Cheng. Di malam harinya, Yuan Cheng yang sedang memikirkan Wen Qing seketika dihampiri oleh Wan Er yang ingin membuatkan semangkuk mie. Dan di saat itu juga Yuan Cheng bisa merasakan seseorang yang sedang mengintainya, yang ternyata orang itu adalah Qiu yang menyelinap ke sana dengan menggodanya. Wan Er yang membawakan mie ke sana cukup terkejut melihat Yuan Cheng yang digoda oleh Qiu, di mana Yuan Cheng langsung mengusirnya pergi dan lalu ia pun melanjutkan negosiasinya agar Qiu mau melepaskan Wen Qing. Ketua Sekte Lima Racun itu setuju untuk melepaskan Wen Qing bila nantinya Yuan Cheng membuka totokan semua anak buahnya tersebut. Di saat Qiu balik dari sana, Wan Er yang ingin menyelidiki Qiu yang dianggapnya sangatlah licik ini memutuskan untuk bersembunyi ke dalam tandunya. Tandu itu pun membawa Qiu pulang ke kediaman Pangeran Hui. Namun tepat di depan kediaman itu Qiu dihadang oleh Min Ziwa dan rekannya yang menanyakan keberadaan ketua mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Meskipun terluka, Qiu yang tidak mau menyerah menyeret seseorang dari mereka dengan kaitnya. Kemudian orang-orang yang keluar dari kediaman Pangeran Hui membuat Min Ziwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Kemudian Wan Er pun memberitahukan apa yang ia lihat kepada Yuan Cheng, bahwasanya kelima kakek Wen dan juga Sekte Lima Racun yang tinggal di kediaman Pangeran Hui, sehingga mereka pun menduga Wen Qing bisa saja disekap di kediaman Pangeran Hui. Maka dari itu di malam itu juga Yuan Cheng pun menyelinap ke sana. Namun dikarenakan tindakannya ini ketahuan, Pangeran Hui yang muncul di sana mengajak Yuan Cheng untuk berbicara empat mata. Sang pangeran lalu menceritakan dirinya yang mengagumi ayah Yuan Cheng. Ia pun menyayangkan ayah Yuan Cheng yang telah dibunuh oleh keponakannya, yaitu Kaisar Ming. Menurut Pangeran Hui, Kaisar Ming merupakan kaisar yang sangat tidak bisa dalam mengurus kerajaan, sehingga membuat kekacauan dan kesengsaraan di mana-mana. Ia pun mengajak Yuan Cheng untuk bekerja sama dengannya, di mana ia akan membantu menyelinap Yuan Cheng ke istana untuk membunuh Kaisar Ming. Kemudian ialah yang akan naik tahta untuk menjadi kaisar, mententramkan kembali kerajaan yang kacau balau ini, serta pastinya ia akan memulihkan nama baik ayah Yuan Cheng. Tidak ingin gegabah menerima tawaran itu, Yuan Cheng meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Ia juga meminta Pangeran Hui untuk melepaskan Wen Qing. Akan tetapi Pangeran Hui mengakui ia tidak tahu menahu tentang Wen Qing yang diculik oleh Sekte Lima Racun. Setelah itu Yuan Cheng meminta pendapat kepada rekan-rekannya mengenai kerjasama ini dengan Pangeran Hui. Meskipun tidak berniat untuk bekerja sama, namun mereka merasa bisa memanfaatkan Pangeran Hui yang memiliki kekuasaannya itu untuk menyelinap Yuan Cheng ke dalam istana dalam rangka membunuh Kaisar Ming. Selain itu mereka juga bisa menyelidiki keberadaan Wen Qing di kediaman Pangeran Hui. Untuk itu Yuan Cheng pun langsung menuju ke tempat Pangeran Hui dan menyatakan kesetiaannya untuk bekerja sama. Sang pangeran mempertemukan Yuan Cheng dengan semua pesilat yang bekerja padanya. Lalu Yuan Cheng dan Qiu pun pamit dari sana untuk menyelesaikan perselisihan pribadi mereka. Di sini Qiu mengatakan bahwa 3 pusaka Tuan Ular Emas adalah milik sektenya. Maka dari itu ia meminta agar Yuan Cheng mengembalikan 3 pusaka tersebut. Namun Yuan Cheng menolak memberikan pedang ular emas yang kini telah menjadi senjatanya, di mana ia masih bersedia untuk memberikan peta harta karun dari Tuan Ular Emas. Namun ternyata Qiu yang tidak peduli dengan harta. Ia pun menuntut agar Yuan Cheng mengajarkannya semua ilmu bela diri dari Tuan Ular Emas. Negosiasi ini tidak mencapai titik temu, sehingga mereka setuju untuk bertemu kembali dan bertarung di sore harinya. Singkatnya di sore harinya, Yuan Cheng yang bertemu dengan Qiu langsung menyerangnya. Namun walaupun dikalahkan, Qiu tetap menolak untuk membebaskan Wen Qing dari tangan mereka.
Setelah itu Yuan Cheng menerima sebuah surat yang mengabarkan aksi pemberontakan dari ketua Chuang telah mencapai titik yang sudah sangat dekat dengan ibu kota. Maka dari itu mereka hanya tinggal membuka jalan dengan membunuh Kaisar Ming. Maka semuanya nanti akan berada di dalam genggaman ketua Chuang. Lalu Yuan Cheng menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi memanfaatkan Pangeran Hui untuk masuk ke dalam istana. Ia pun teringat dengan sebuah surat komunikasi antara Kasim Chow Sekte Ming dengan Pangeran Dorgon Sekte Jin. Mengingat Seng Hai adalah bagian dari mata-mata jin, maka ia bisa menggunakan identitas Seng Hai untuk masuk ke dalam istana. Dikarenakan Kasim Chow akan mengira Seng Hai ini adalah rekannya. Pada akhirnya tibalah Yuan Cheng dan Wan Er yang masuk ke dalam istana, dan di sepanjang jalan Yuan Cheng sempat mendengarkan suara petikan kecapi dari Ajiu. Lalu Yuan Cheng pun diantar oleh Kasim Chow ke salah satu sudut istana untuk beristirahat. Namun pelayan putri Ajiu yang sempat berpapasan dengan Yuan Cheng dapat melihat dengan jelas wajah Yuan Cheng yang sama persis dengan lelaki yang dilukis oleh tuan putri tersebut. Pelayan itu pun memberitahukan Yuan Cheng yang ia lihat kepada Ajiu yang awalnya tidak percaya. Lalu Ajiu pun menjadi cemas dan menebak kalau Yuan Cheng yang masuk ke istana ini adalah untuk membunuh ayahnya. Kemudian Ajiu pun segera bergegas ke ruang kerja kaisar dengan membujuk ayahnya untuk berpindah ruangan. Akan tetapi tentunya saran anehnya itu tidak didengar, sehingga Ajiu hanya bisa memaksa untuk tetap tinggal di ruangan tersebut. Di malamnya, Yuan Cheng dan Wan Er yang menyelinap untuk menemukan Kaisar Ming memutuskan untuk mengikuti Kasim Chow. Secara mengejutkan mereka melihat dan mengikuti dua saudara Taipai yang bersama dengan Kasim Chow masuk ke sebuah ruangan. Dari luar mereka mendengarkan, ternyata Kasim Chow maupun kedua saudara Taipai ini adalah pengkhianat yang bekerja kepada Pangeran Dorgon dari Kerajaan Jin. Melalui Kasim Chow, Pangeran Dorgon memanfaatkan Pangeran Hui untuk merebut tahta Kaisar Ming. Jika Pangeran Hui naik tahta, maka Kasim Chow akan mendapatkan kepercayaan, sehingga nantinya ia bisa membuka gerbang kota untuk membiarkan pasukan jin masuk dan menaklukkan Kerajaan Ming. Lalu Kasim Chow pun membahas Seng Hai, di mana dari dua saudara Taipai inilah Kasim Chow baru menyadari jika Seng Hai sudah tidak menjadi seorang pengkhianat, dan orang yang dikira sebagai Seng Hai ternyata adalah Yuan Cheng. Kemudian Kasim Chow yang panik segera menuju ke kediaman Pangeran Hui, mendesaknya untuk mengumpulkan pasukan dan membunuh Yuan Cheng di malam itu juga. Sementara itu dua saudara Taipai ini ditangkap oleh Yuan Cheng yang menotok mereka, dan Wan Er pun langsung membunuh kedua orang ini. Setelahnya Yuan Cheng memberitahukan dirinya yang ingin melakukan perubahan rencana. Meskipun ia ingin membalaskan dendam ayahnya, namun dia juga tidak ingin Kaisar Ming tewas seperti direncanakan oleh Kerajaan Jin. Ia pun mengakui dirinya yang tidak rela harus melepaskan dendam ini. Akan tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kepentingan kerajaan. Di kediaman Pangeran Hui, semua pendekar telah dikumpulkan dan langsung diminta untuk masuk ke istana kerajaan sekarang juga. Sementara Ajiu di saat itu memberikan pengarahan agar para pengawal menambah penjagaan di ruangan kerja Kaisar Ming, sehingga ayahnya yang keheranan dengan tingkah putrinya ini lalu bertengkar dengannya dan mengusirnya dari sana. Sementara di tempat lain, terlihat Wen Qing yang sedang ditawan oleh Sekte Lima Racun. Hong Yao yang ingin membunuh putri dari Tuan Ular Emas ini namun dihentikan oleh sang ketua. Hingga pada akhirnya ia pun menceritakan bagaimana perkenalannya dengan Tuan Ular Emas. Di saat itu, Hong Yao merupakan seorang gadis yang berumur belasan tahun, diberikan tugas untuk menjaga ular yang dipelihara oleh ketua sekte sebelumnya. Ia pun bertemu dengan Tuan Ular Emas yang sedang menangkap ular mereka. Namun Tuan Ular Emas ini malah tersengat oleh gigitan ular itu. Lalu Hong Yao yang melihatnya langsung merawat Tuan Ular Emas sampai sembuh dan malah jatuh hati kepadanya. Di saat itu Tuan Ular Emas menceritakan kakaknya yang dibunuh oleh Paman Wen Zheng, sementara dirinya adalah orang yang tidak berdaya dalam membalaskan dendam. Mendengar hal itu, Hong Yao pun menawarkan untuk meminjamkan 3 pusaka milik sektenya kepada Tuan Ular Emas tersebut. Ketiga pusaka ini tentunya adalah Kitab Ular Emas, Pedang Ular Emas, dan juga Peta Harta Karun. Ketiga pusaka ini terletak di sebuah gua tersembunyi yang di dalamnya ada ratusan ekor ular.
Dan setelah mendapatkan ketiga pusaka itu, Tuan Ular Emas ini pun berjanji akan mengembalikannya. Namun hingga 2 tahun berselang, Tuan Ular Emas tidak pernah kembali. Dan tindakannya ini pada akhirnya pun ketahuan oleh ketua sekte sebelumnya. Ia pun dihukum untuk dipatuk ular sampai wajahnya rusak seperti ini. Lalu ia juga dihukum untuk mengemis selama puluhan tahun. Mendengarkan semua cerita itu, Wen Qing tentunya merasa sangatlah bersalah dengan apa yang dilakukan oleh mendiang ayahnya tersebut. Ia pun mewakili ayahnya untuk meminta maaf yang setulus-tulusnya. Lalu tak lama kemudian ia pun mendapatkan perintah yang meminta mereka untuk bersiap-siap membunuh Kaisar Ming. Setelah kedua orang tersebut telah pergi dari sana, Yuan Cheng pun berhasil menemukan Wen Qing. Dan di saat mereka menyadari ada yang datang ke sana, ia pun segera menghancurkan jendela di kamar tersebut supaya Wan Er bisa membawa Wen Qing kabur dari sana. Lalu Yuan Cheng secara tidak sengaja ini masuk ke kamar Tuan Putri Hajiu dan bertemu dengannya. Pangeran Hui sementara itu memimpin orang-orangnya untuk masuk ke dalam istana. Namun ia dihadang oleh Jian Qing dan semua prajurit pengawal kekaisarannya tersebut. Dengan statusnya, Pangeran Hui memaksa untuk menemui Kaisar Ming. Akan tetapi Jian Qing tetap akan menjaga sang kaisar dan menantang seorang pangeran sekalipun. Lalu seketika itu Kasim Chow yang datang memerintahkan Jian Qing untuk tidak menghalangi seorang pangeran yang saat ini ingin menemui kaisarnya. Sehingga Jian Qing pun mengizinkan pangeran untuk masuk ke sana. Akan tetapi semua pendekar dunia persilatan yang ada dibawa oleh Pangeran Hui ini haruslah tetap tinggal di sini. Sementara saat ini Yuan Cheng pun ditanyakan oleh Hajiu apakah kedatangannya ini untuk membunuh ayahnya. Hajiu pun meyakinkan jika ayahnya bukanlah orang jahat dan ayahnya ini hanyalah tidak bisa bekerja dalam mengurus kerajaan. Yuan Cheng yang salah tingkah malah meminta pamitnya secara tiba-tiba. Namun ia menyadari orang-orang telah mencarinya ke sini. Dan Kasim Chow yang tidak bisa menemukan apapun di kamar itu langsung diusir dari sana. Setelah itu Yuan Cheng memberitahukan jika Kasim Chow adalah seorang pengkhianat. Begitu juga dengan Pangeran Hui yang kemungkinan besar akan membunuh Kaisar Ming pada malam ini. Sehingga Ju yang panik pun segera mengajak Yuan Cheng untuk memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Tiba di sana terlihat Pangeran Hui yang sedang bersandiwara ini mendesak Kaisar Ming untuk menghalau gerakan pemberontakan. Hingga pada akhirnya ia pun mengungkapkan niatnya untuk mengkudeta tahta dan mencabut pedangnya. Yuan Cheng yang juga mencabut pedangnya dan menodongkannya ke Kaisar Ming. Namun ia mengatakan kepentingan kerajaan Ming jauh lebih penting daripada dendamnya itu. Di tengah pertarungan, terlihat Yuan Cheng memberikan pedang ular emas tersebut kepada Jiu, sementara dirinya akan melawan ketua sekte 5 racun ini. Dikarenakan terdesak, ia pun bernegosiasi dengan sang ketua. Jika sang ketua membantunya, maka ia akan mengajarinya ilmu bela diri ular emas dan bahkan mengembalikan totokan para prajuritnya tersebut. Sehingga sang ketua sekte 5 racun yang menyetujuinya langsung membantu Yuan Cheng dalam menghadapi musuhnya itu. Meskipun jumlah pendekar telah berkurang dari sana, namun Fang yang tiba-tiba membuat Yuan Cheng yang tidak memiliki pedangnya memanggil Jian Qing untuk bersamanya. Setelah pertarungan itu, Yuan Cheng kemudian membuka identitasnya sebagai putra dari mendiang Jenderal Yuan Wan. Di sini ia hanya meminta agar sang kaisar memulihkan nama baik ayahnya. Namun sang kaisar tidak menjawab akan permohonan tersebut. Keesokan harinya, Yuan Cheng pun membawa Jian Qing yang dalam kondisi sekarat untuk menemui Bibi An dan juga putrinya. Yang pada akhirnya Bibi An pun menangis melihat kondisi suaminya ini, yang dimana Jian Qing pun menyatakan penyesalannya yang telah menyia-nyiakan istri dan putrinya selama ini. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Jian Qing meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Yuan Cheng.
Di istana kerajaan, Kaisar Ming diberikan laporan bahwa serangan dari para pemberontak semakin merajalela. Wilayah demi wilayah kekuasaan Ming telah direbut oleh ketua Chuang, sehingga sang kaisar dengan depresinya lalu mengirimkan Kasim serta pejabatnya yang tersisa untuk berperang kepada para pemberontak. Dengan bersamaan Yuan Cheng yang tiba di markas Sekte Lima Racun, ia pun membuka semua totokannya terhadap anak buah Sekte Lima Racun. Kemudian ia pun pamit pergi dari sana, namun membuat kedua petinggi Sekte Lima Racun protes terhadap sang ketua yang telah melepaskan Yuan Cheng begitu saja. Di saat itulah sang ketua Qiu terkena racun ular emas, dan beruntungnya Yuan Cheng yang kembali dan membawa Qiu pergi dari sana untuk segera diobati. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Ming mendapati beberapa pejabat dan Kasim yang ia tugaskan untuk melawan ketua Chuang telah mengkhianati dirinya, dikarenakan telah melakukan penyerahan diri kepada pemberontak. Sementara ketua Qiu yang telah pulih dari racunnya mengucapkan terima kasihnya kepada Wan Er yang merawatnya. Ia pun meminta agar Wan Er tidak memanggilnya dengan panggilan ketua lagi, dikarenakan mulai sekarang ia bukanlah seorang ketua Sekte Lima Racun. Di saat itulah Qiu meminta dan memohon kepada Yuan Cheng untuk menjadikan muridnya setelah melihat ketulusan Qiu, yang pada akhirnya Yuan Cheng pun bersedia menerimanya sebagai murid. 有话起来说吧。替是警惕的替，守是严守规矩的守。 Dan singkatnya ketua Chuang telah berhasil mengumpulkan semua pasukan pemberontakannya untuk mengepung kerajaan Ming dari segala penjuru. Saat itu Yuan Cheng menyusup keluar kota untuk menemui ketua Chuang yang sedang mendirikan markas prajurit di luar gerbang kota. Di sini sang ketua Chuang memberitahukan kepada Yuan Cheng bahwa ia akan memberikan dua pilihan kepada Kaisar Ming, yaitu mereka bisa membuat kesepakatan damai atau jika tidak ia akan menyerang masuk ke dalam kota. Tawaran ketua Chuang ini kemudian disampaikan kepada Kaisar Ming. Di sini Kaisar bisa membuat kesepakatan berdamai dengan berbagai area kekuasaan dengan ketua Chuang, atau sang Kaisar menolak kesepakatan berdamai dan berperang melawan ketua Chuang, yang pada akhirnya tawaran itu pun tidak ditanggapi dengan tidak membuat keputusan. Maka dari itu ketua Chuang pun mulai menyerang kerajaan Ming dari segala arah. Terlihat Kaisar Ming hanya bisa mengumpulkan semua keluarganya dan menangis di hadapan mereka. Ia hanya menawarkan minuman racun kepada semua keluarganya. Bagi Kaisar Ming, runtuhnya kekaisaran ini berarti ia harus mati bersama semua keluarganya. Sang permaisuri yang meminum racun tersebut lalu berpesan agar sang kaisar memaafkan dan melepaskan anak-anak mereka. Setelah itu Kaisar Ming melepaskan mahkota dan jubah putranya, mengganti pakaian putranya dengan pakaian rakyat biasa. Ia pun meminta putra mahkota untuk kabur bersama Jiu dan kelak mereka bisa hidup sebagai rakyat biasa. Kemudian setelah itu ia pun mengeksekusi mati semua selir dan keluarganya dengan sebuah pedang di tangan. Kemudian Kaisar Ming memberikan penghormatan terakhirnya kepada nenek moyangnya yang telah membangun kejayaan kerajaan Ming selama berabad-abad. Rupanya Jiu kembali ke hadapan ayahnya. Ia pun menolak kabur serta ingin tetap berada di sisi sang ayah untuk melindunginya. Namun Kaisar Ming dengan marahnya secara tiba-tiba menyerang Jiu yang membuat lengannya putus seketika itu juga. Di sini Kaisar Ming mengatakan ia haruslah membunuh putrinya ini dikarenakan ia tidak ingin putrinya tersebut jatuh ke tangan musuh. Dan beruntungnya Yuan Cheng berhasil tiba tepat waktu dengan mencegah aksinya tersebut.
Setelah itu ia pun membawa Ajiu kembali ke kediamannya untuk mendapatkan perawatan. Sementara Kaisar Ming menuju bukit di belakang istana. Ia mengatakan kepada satu-satunya Qasim yang menemaninya sampai akhir hayatnya bahwa sang Qasim boleh pergi dan memulai hidup barunya setelah kepergiannya ini. Namun sang Qasim ini menyatakan dia pastinya akan menyusul sang baginda. Sementara itu di istana, terlihat ketua Chuang telah menduduki singgasananya Kaisar. Ia memberikan hadiah bagi mereka yang bekerja sama dan mengeksekusi mereka yang pantas mati. Kemudian putra mahkota ternyata berhasil ditangkap oleh mereka dan ketua Chuang tidak menghukum mati putra mahkota tersebut. Ajiu yang pada akhirnya juga tersadar kembali dari pingsannya dan menanyakan keberadaan ayahnya itu. Sang guru menanyakan kenapa Ajiu masih begitu perhatian kepada sang ayah yang begitu kejam karena telah memotong lengannya. Ajiu menjelaskan ayahnya adalah seorang kaisar yang sangatlah baik hati. Namun ayahnya ini hanyalah bernasib buruk dikarenakan telah mewarisi tahta sebuah kerajaan yang sedang dilanda oleh masalah besar. Ajiu sangatlah sedih dan terpukul sekali ketika mendengarkan ayahnya yang telah tewas gantung diri, yang membuatnya ingin melakukan bunuh diri. Namun beruntungnya Yuan Cheng berhasil mencegah tindakannya tersebut. Ajiu! Singkatnya, saat berjalan di kota, Yuan Cheng menemukan para prajurit yang menindas rakyat sehingga ia pun mengusir para prajurit ini. Dan para teman-temannya juga memberitahukan hampir semua rakyat di ibu kota dianiaya oleh prajurit. Hal ini menjadi begitu memprihatinkan karena seharusnya keadaan menjadi semakin baik setelah kekuasaan Kaisar Ming digantikan. Sementara Ajiu memohon agar adiknya diselamatkan dari tawanan ketua Chuang, sehingga Yuan Cheng pun menyelinap ke istana untuk menculik putra mahkota. Hingga pada akhirnya Ajiu pun bertemu lagi dengan saudara laki-lakinya ini. Sebelum berpisah dengan adiknya yang mau dilarikan keluar kota, Ajiu berpesan agar adiknya ini tidak membalaskan dendam orang tua mereka dan menjaga diri baik-baik. Sementara itu Wen Qing memilih untuk meninggalkan Yuan Cheng. Ia pun pergi dari sana setelah menuliskan sebuah surat. Di dalam perjalanannya yang tak penentu arah, Wen Qing bertemu dengan para penduduk yang diperas dan dianiaya oleh para prajurit. Sementara kelompok Yuan Cheng mulai tidak tahan lagi melihat semua aksi para prajurit yang semena-mena. Mereka pun memaki ketua Chuang yang berkuasa sama saja seperti Kaisar Ming, yang kemudian mereka menyatakan lebih baik pergi dari sini dan meninggalkan semua kekacauan. Cui Simin lalu datang membawakan surat dari gurunya yang meminta Yuan Cheng untuk pulang dan berkumpul ke sekte Wasan. Dan di saat itu juga mereka pun baru menyadari jika Wen Qing yang telah pergi dari sana. Yuan Cheng kemudian menemui Ajiu untuk berpisah dikarenakan ia akan kembali ke sekte Wasan. Sementara di sisi lain, Wen Qing telah diculik oleh Hong Yao dan membawanya untuk mencari Tuan Ular Emas, yang kemudian Wen Qing pun mengatakan jika Tuan Ular Emas telah mati, dan Hong Yao pun dengan segera menuju ke dalam gua tersebut. Dikarenakan ia sangat membenci Tuan Ular Emas, membuatnya membakar tulang ular emas tersebut. Namun ternyata tulang ini mengeluarkan racun. Beruntungnya Yuan Cheng yang melacak keberadaan Wen Qing melihat asam racun yang keluar goa. Saat tiba di dalam, mereka menemukan Hong Yao yang mati dan Wen Qing yang tidak sadarkan diri. Di saat itu juga Wen Qing pun dibawa ke sekte Wasan dan diobati di sana. Namun di luar sana terdapat keributan yang ternyata ada salah satu pasukan kerajaan yang datang dan diserang oleh pasukan Fang. Lalu Fang yang melihat Yuan Cheng di sana memintanya untuk bertarung kembali sehingga pertarungan pun terjadi.
Setelah pertarungan itu, ia mendapati Wen Qing yang telah tersadar dan sembuh kembali dari racun yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Kemudian Yuan Cheng pun memperkenalkan Qiu kepada gurunya untuk meminta izin dari gurunya agar dia bisa mengangkat Qiu menjadi muridnya. Terlihat prajurit yang telah tersadar kembali mengatakan jika ketua Chuang mengkhianati kerajaannya sendiri dengan menyerahkan kerajaan Ming kepada kerajaan Jin. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari kerajaan ini daripada menyaksikan kehancuran atas ketidakadilannya penguasa kerajaan. Tak lama kemudian ia menemui kedua pamannya tersebut yang ia sudah anggap sebagai keluarganya. Ia pun menitipkan pasukan ular emasnya yang tidak untuk membantu kerajaan Ming ataupun kerajaan Jin, melainkan untuk membantu dan menolong rakyat. Tak lama kemudian datanglah seorang prajurit yang memberikan 2 daun bambu dari Ajiu. Dengan segera ia pun menemui Ajiu yang ternyata sudah menjadi biarawati. Lalu setelah itu ia pun memberitahukan tentang Ajiu kepada King Zhu bahwa Ajiu telah menjadi biarawati. Oleh karena itu ia pun memohon kepadanya untuk menjaga dan memperhatikan Ajiu yang berada di kuil Shaolin. Hingga pada akhirnya Yuan Cheng bersama Wen Qing pun berpamitan kepada mereka untuk meninggalkan kerajaan Ming ini menuju sebuah pulau berdasarkan peta yang sebelumnya diberikan oleh orang asing tersebut. Terlihat mereka pun bahagia bersama untuk menempuh jalan hidup baru mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Untuk kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.